Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sifat OOP yang pertama, yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah sebuah proses pemaketan atau penyatuan data bersama dengan metode-metodenya. Penyatuan ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian-rincian implementasi dari pengguna. Enkapsulasi berfungsi untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Manfaatnya adalah menyembunyikan informasi atau memberikan perlindungan terhadap implementasi objek eksternal. Yang kedua adalah modularitas yang memungkinkan pengelolaan objek secara independen. Nah, teman-teman, enkapsulasi memiliki hak akses modifier. Dia memiliki 3 hak akses modifier. Yang pertama adalah private, public, dan protected. Hak akses private memberikan hak akses hanya pada kelas itu sendiri. Artinya apa saja yang ada dalam kelas A, baik itu metode maupun atribut, hanya bisa diakses oleh kelas A saja. Kelas lain tidak dapat mengaksesnya. Yang kedua adalah public, memberikan hak akses kepada atribut atau metode agar bisa diakses oleh siapapun. Artinya metode atau atribut yang ada di kelas A dapat diakses oleh siapapun, baik itu di kelas A, kelas B, dan seterusnya. Yang terakhir adalah protected, yang memberikan hak akses kepada kelas itu sendiri dan kelas hasil turunannya. Artinya apa saja yang ada di kelas A hanya bisa diakses oleh kelas A itu sendiri dan kelas turunan dari kelas A. Nah teman-teman, saya akan memberikan contoh bagaimana membuat enkapsulasi pada pemrograman dalam PHP. Nah teman-teman, saya sudah buat contoh coding yang berenkapsulasi, di mana saya membuat sebuah kelas bernama buku. Kemudian saya membuat 3 buah properti. Yang pertama nama, penulis, dan tahun terbit. Kemudian saya juga membuat sebuah function namanya buka buku, di mana seluruhnya teman-teman bisa lihat di sini sifatnya public. Sebuah properti, sebuah function atau metode yang sifatnya public dapat diakses dimanapun, termasuk di luar kelasnya. Nah ini contohnya teman-teman, kita sudah membuat function-function tersebut di dalam kelas, kita sudah membuat properti dalam kelas, kita bisa langsung pakai, kita bisa langsung set propertinya. Ya, di sini saya langsung panggil properti nama, penulis, tahun, dan saya langsung assign pada objek buku Harry. Kemudian saya tampilkan langsung properti tersebut di dalam aplikasi. Itulah public encapsulation. Yang kedua teman-teman, kita sebut dengan enkapsulasi yang protected. Protected itu beda sifatnya dengan public. Pertama-tama saya buat dulu sama dengan yang tadi, 3 buah atribut yang sifatnya protected. Kemudian sebuah metode atau function yang sifatnya protected juga. Nah teman-teman lihat di sini ya, saya lakukan hal yang sama. Saya buat objek, kemudian objek tersebut saya langsung tentukan isi dari propertinya ya. Nah kalau teman-teman nanti coba, silakan teman-teman coba, teman-teman akan melihat dia akan error seluruhnya. Begitu juga pada waktu kita ingin menampilkan, dia akan error. Nah bagaimana sebenarnya cara supaya sebuah properti yang sifatnya protected, metode yang sifatnya protected dapat ditampilkan dengan baik? Saya berikan contoh berikutnya. Properti tersebut harus dibuat di dalam kelas yang sama. Begitu juga dengan function, dibuat dalam kelas yang sama. Nah ini contohnya, saya tidak menambahkan contoh untuk properti ya. Nah saya nambahkan function. Kalau tadi teman-teman lihat, kita membuat function di luar dari kelas untuk memanggil buku-buku yang ada. Tapi kali ini teman-teman boleh bisa lihat, di dalam kelas buku saya menaruh seluruh function saya dalam kelas. Ya, di mana seluruh function yang sifatnya protected, kalau ditaruh dalam kelas, seperti yang saya bilang tadi, dia bisa dipanggil. Nah, ini contohnya. Saya sudah membuat function protected
fungsinya buka buku ya. Kemudian saya buat juga public function dari buka buku, di mana ini mengembalikan nilai dari function yang tadi protected, dan saya buatnya di dalam kelas yang sama. Maka hasilnya waktu dipanggil, kita bisa panggil sesuai dengan apa yang telah kita isikan dalam properti. Teman-teman boleh coba sendiri, silakan. Yang selanjutnya teman-teman, properti dan function atau method yang sifatnya private. Nah teman-teman, properti yang sifatnya private, function yang sifatnya private, dia itu tidak bisa dipanggil di luar dari kelasnya. Oh, saya mau coba memanggil dari kelas turunannya ya, saya buat kelas skripsi yang diturunkan dari kelas buku. Apakah bisa? Tidak bisa juga teman-teman. Kalau private, dia harus dipanggil pada kelas induknya saja. Sekalipun kita buat kelas turunan, dia tidak bisa dipanggil. Nah teman-teman boleh coba dengan menuliskan coding-coding ini, dan teman-teman coba panggil dengan cara yang sama. Buatlah sebuah objek, nah kemudian coba panggil. Maka kalau teman-teman paksa panggil, maka dia akan keluar undefined property. Dengan kata lain, propertinya tidak dikenali, karena propertinya hanya dikenali di kelas. Itulah contoh dari properti dan function yang sifatnya private.